Hai guys, jadi aku kali ini bakalan membahas tentang film Flick from Hell. Jadi nggak perlu lama-lama, aku langsung aja ke ceritanya ya. Kalian harus percaya ucapan emak-emak. Saat naik pesawat, seorang nenek berteriak kalau pesawat tidak boleh terbang. Pramugari mendengarnya dan lalu menenangkan nenek itu. Penumpang lain mengira nenek itu hanya bercanda aja. Mereka semua tidak tahu kalau nenek itu ternyata seorang cenayang. Tak lama setelahnya pesawat mengudara. Pesawat sampai di ketinggian 10.000 kaki. Seorang pramugari menyuruh penumpang memakai sabuk pengaman mereka. Semua penumpang pada sibuk, tak ada yang memperhatikan di bawah kursi seorang pria. Ada sesuatu yang menakutkan bergerak. Tak lama kemudian, seorang pramugari mengambil snack ke dapur. Saat ia membuka lemari, ternyata snacknya sudah robek dan terbuka. Masa ada tikus di pesawat? Pikir si pramugari. Ada suara gludak-gludak di belakangnya. Saat pramugari menoleh, laci melesat ke arahnya. Dia pun kaget dan akan pergi menemui pilot untuk melaporkan hal tersebut. Tapi dalam perjalanannya, dia melihat temannya meninggal bersimpah darah, tercabik-cabik nggak karuan seperti ini. Badannya penuh dengan cakaran dan gigitan binatang buas itu kayaknya. Para penumpang tahu ada yang tidak beres. Mereka mulai bergosip. Ada yang bilang itu monster dan ada yang mengira kalau ucapan nenek tadi benar-benar nyata. Seorang penumpang memberanikan diri untuk memeriksa ke atap atau ke lantai 2 pesawat, lalu memecahkan botol wine untuk mengendap-endap maju ke sebuah lorong. Ia mendengar suara aneh, suara bergerak begitu cepat dan berpindah-pindah tempat. Pria itu mengejarnya terus-menerus. Ia membuka pintu setiap kabin. Saat ia membuka pintu yang terakhir, ia melihat monsternya, lalu terdengar suara teriakan. Penumpang di bawah sangat khawatir. Mereka takut menyusul ke atas. Hanya seorang gadis pemberani yang menyusulnya. Tapi ia juga berteriak-teriak karena melihat dan diserang oleh monster itu. Pramugari segera melapor ke pilot. Pilot juga harus mendaratkan pesawat dulu. Monster itu tidak boleh masuk ke kabin pilot. Pilot itu menyuruh pramugari untuk mengunci ruang kemudi. Tapi bagaimana nasib mereka, para penumpang? Mereka mulai bersembunyi di first class dan berkerumun supaya aman. Saat pria itu melihat ke kabin bagasi, ia tidak tahu harus bagaimana lagi. Karena sepertinya monster itu mulai datang di dalam kabin. Muncul suara aneh. Bocah itu juga mendengarnya dan duduk mematung. Tiba-tiba nenek jatuh di kursi. Feng mendengarnya dan lari memeriksanya. Monster itu menggigit kaki nenek itu hingga celananya tercabik-cabik. Meski pintu itu sudah dikunci, tapi monster itu bisa masuk. Sekarang monster itu mungkin di dekat mereka. Pramugari itu sudah tidak tahan lagi. Kalau mereka diam saja, pasti mereka akan mati. Jadi pramugari itu bilang untuk memburu monster itu saja. Dua pria pemberani setuju untuk memburunya. Mereka bertiga akan memeriksa gudang terlebih dahulu. Setelah mengambil perlengkapan, mereka turun ke bawah. Pria ini melihat sesuatu yang menyembul di balik tirai merah. Ia tahu monster itu bersembunyi di sana. Tiba-tiba monster itu keluar. Ternyata itu adalah seekor kucing hitam menakutkan. Kucing itu perlahan-lahan jalan ke arah mereka. Dan tiba-tiba lompat menerkam salah satu pria itu. Untung saja pria itu langsung melempar kucing itu dan kucing itu terkapar. Sampai si kucing itu digencet dengan lemari, tapi tidak apa-apa teman. Dia itu sebenarnya bukan kucing, tapi dia itu benar-benar monster yang sangat menakutkan. Pramugari itu tidak bisa bergerak. Mereka tidak tahu harus bagaimana lagi. Pria berbaju kuning menerjang kucing. Kucing juga menerkamnya. Begitu jatuh, pria itu mati guys. Mereka sama sekali bukan tandingan kucing tersebut. Pramugari dan pria berbaju putih lari. Kucing masuk ke ruang kemudi. Pilot segera menahan pintu tersebut. Pilot tak tahu kalau kucing itu bisa merobek pintu besi dan mencakar dadanya. Pilot tahu ia hampir mati. Ia segera menghubungi stasiun darurat untuk meminta izin pendaratan darurat. Kapten menyalakan mode kemudi otomatis. Setelah melakukan persiapan terakhir, ia berencana mati bersama kucing tersebut. Pramugari memutar sebuah gasing dan kucing monster itu tertarik. Itu kucing disebut mereka Puma, dan Puma itu mendengar suara gasing. Ia tertarik dengan gangsing itu. Saat Puma memperhatikan gangsing, pilot mengendap-endap untuk keluar. Ia berdiri di depan pintu darurat sambil menunggu kesempatan. Tak lama gasing pun berhenti guys. Puma akhirnya melihat kapten tersebut dan langsung menerkamnya. Pilot membuka pintu darurat
dan udara yang sangat kencang menyedot mereka keluar. Tapi pilot sudah bersiap. Ia mengikatkan tali ke badannya dan mulai memanjat naik. Ternyata Puma masih bergelantungan di kakinya dan tidak mau lepas. Kalau pilot memanjat naik, Puma akan mengikutinya naik. Teringat akan penumpang di dalam, pilot akhirnya membuat pengorbanan demi keselamatan para penumpang. Pilot melepaskan tali, Puma tersedot dalam baling-baling pesawat dan pilot jatuh entah kemana. Meski Puma sudah mati, tapi sekarang pesawat menukik turun ke bawah nggak karuan. Pramugari sadar selain dia tidak ada lagi yang bisa mengemudikan pesawat. Dengan panik ia masuk ke ruang kemudi. Dulu pilot sering melatihnya mengemudi pesawat tersebut. Berbekal ilmu ala kadarnya, ia menarik tuas kendali. Pesawat mulai turun, tapi pramugari jarang latihan. Saat mendarat sayap pesawat patah. Roda pesawat juga meledak akibat gesekan yang sangat parah. Setelah tergelincir beberapa waktu, akhirnya pesawat pun berhenti. Jarak pesawat dengan laut hanya tinggal setengah meter saja. Semua penumpang lega. Mereka semua selamat. Mereka dievaluasi tak lama kemudian. Mereka merasa sangat beruntung bisa bertahan hidup di tengah kekacauan yang ini. Saat itu ada seorang pria memberikan walkie-talkie ke pramugari. Feng mengambilnya. Terdengar suara pilot. Ternyata pilot memakai parasut ketika jatuh. Jadi ia masih hidup, pilot pun juga selamat. Adegan berpindah ke tas hitam sebelah anak. Tas itu tiba-tiba berkelak dan muncul seekor kucing hitam. Ternyata monster di pesawat bukan kucing di atas itu, tapi tidak ada yang tahu apa kucing itu sebenarnya monster atau binatang.